bisa cerita nggak kegiatan hari ini itu apa sih? Kegiatan hari ini, supaya kita bersama teman-teman media berkumpul di sini, tentunya dalam rangka silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama, dan juga kita dalam kesempatan ini menyampaikan kegiatan-kegiatan terkait dengan pekan Lebaran yang ada di Ancol. Bisa diceritakan kembali nggak Pak secara detail apa aja sih yang dipersiapkan Ancol dalam menyambut hari raya Lebaran sendiri? Tentunya dalam pekan Lebaran ini tadi sudah disampaikan ya bahwa kita menyajikan keajaiban-keajaiban yang ada di semua unit rekreasi yang ada di Ancol, dari mulai di taman dan pantai, di mana pada saat pekan Lebaran dari tanggal 10 sampai 21 April nanti akan ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan. Contohnya untuk di pantai kita akan ada masif untuk di hari kedua Lebaran, kemudian tadi ada Iya, band-band itu ya iya, Pak? band-band betul. Sampai nanti ada kemudian di unit-unit juga di Dufan ada Ultraman, ada juga Rampak Beduk, kemudian juga di Seawood nanti akan ada Arabian Underwater, dan juga di Jakarta Bookland kita ada Flamingo, dan juga di unit-unit lainnya ada atraksi-atraksi terbaru yang harus kita siapkan untuk Lebaran. Yang membedakan antara Lebaran tahun sebelumnya sama yang tahun ini apa Pak? Nah, tentunya tadi ya udah disampaikan ya, untuk di Ancol Taman Impian sendiri kita menyiapkan inlet transportasi yang lebih besar, yang lebih banyak, sehingga kapasitasnya bisa muat lebih banyak, dan secara kapasitas parkir pun kita juga menambah ya, kapasitasnya menjadi sampai 8.500. Harapannya ini juga bisa mengakomodir pengunjung yang datang membawa kendaraan, tapi harapan kita tetap sama, kita mengimbau pada pengunjung supaya pada saat pekan Lebaran menghabiskan waktunya di Ancol, mereka bisa menggunakan fasilitas transportasi umum yang semuanya bisa menjangkau Ancol, contohnya seperti kereta api, kemudian juga ada busway dan lain-lainnya. Berarti kantong parkirnya sendiri akan tetap sama seperti sebelumnya Pak? Akan tetap sama, tapi akan ada penambahan kapasitas ya. Contohnya di Karnaval tahun ini kita bisa maksimalkan juga untuk melakukan tempat. Pak, untuk target pengunjung Pak? Pekan iya Pak, berapa Pak? Nah, kayak pengunjung di pekan Lebaran ini, kalau tahun lalu kita di 750.000 pengunjung, tahun ini kita berharap bisa mencapai 820.000 pengunjung. Nah, dari sekian banyaknya unit-unit rekreasi sendiri Pak, yang biasa diminati sama pengunjung tuh yang di mananya sih Pak? Masing-masing unit memang punya karakteristik pengunjung yang berbeda-beda nih ya. Jadi kalau misalnya teenager yang haus dengan adrenalin, wahana-wahana kayak penuh tantangan pastinya ke Dufan. Tapi untuk keluarga dengan anak-anak yang mungkin usia-usia SMP itu bisa datang ke Seawood, dan juga bisa menghabiskan waktu bermain di waterpark Atlantis kita. Tapi biasanya kalau yang mereka membawa anak-anak masih kecil, mereka lebih suka datang ke Samudra, menyaksikan lumba-lumba, menyaksikan dolphin dan lain-lainnya. Yang menjadi tantangan dari tahun sebelumnya Pak apa Pak, dan tantangan yang tahun ini seperti apa menyikapinya melihat dari tahun sebelumnya? Ya, tentunya kita melihat bahwa animo masyarakat untuk berekreasi tentunya tahun ini kan secara PPKM dan lain-lain sudah jauh lebih bebas, lebih terbuka ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana nanti kita menyikapi pengunjung yang datang ke Ancol ini tetap bisa fun pada saat rekreasi dan juga tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, ini yang kita perhatikan, sehingga fasilitas-fasilitas umum harus kita tambah, kemudian termasuk juga ambulan, toilet, musola itu kita perbanyak, sehingga walaupun mereka berekreasi, mereka tetap bisa melaksanakan ibadah sholat dan lain-lainnya. Tingkat keamanannya sendiri Pak, tadi kan melibatkan banyak personel polisi ya Pak. Kemudian nanti akan ada pelayanannya seperti apa sih yang dari pihak kepolisian? Untuk pelayanannya sendiri tadi sudah disampaikan juga bahwa kita akan ada pos pam utama, di mana ini kita akan kerjasama dengan Polres Jakarta Utara dan juga unsur-unsur satuan samping yang terkait, misalnya dari Satpol PP, dari Dinas Kesehatan dan lain-lain. Dan secara jumlah mereka akan memperkuat keamanan yang ada di kita. Kalau di kita ada kurang lebih 300 personil, nanti dari ke unsur polisi, TNI dan Satpol serta lain-lain termasuk di sub di dalamnya itu ada kurang lebih 250 personil. Kalau buat yang sholat Id sendiri itu jumlahnya berapa banyak? Kalau di pantai kita kapasitas kurang lebih bisa sampai 1.500-2.000 pengunjung. Harapan kita sih ini bisa lebih meriah lagi, bisa lebih semarak lagi, karena pengunjung bisa datang pagi-pagi ke kita untuk melaksanakan sholat Id. Dan terkait sama ibadah ini kita siapkan fasilitas juga untuk nanti mereka bisa menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan pada bazar Lebaran nanti yang berada di lokasi dekat dengan lokasi sholat Id. Oke, untuk tiket masuknya sendiri nanti kalau untuk sholat Id itu gratis atau berbayar? Pada saat sholat Id kita biasa menyediakan fasilitas untuk warga-warga sekitar yang ada di Ancol, itu kita gratiskan sehingga pukul 6.30. Jadi pada saat acara kegiatan sholat Id dimulai itu sudah berlaku tiket secara umum. Oke, tapi kalau misalnya yang udah sholat Id itu apakah boleh mampir untuk rekreasi atau enggak? Tentunya kami persilahkan, tapi biasanya sih mereka memang warga sekitar ini sholat Id, setelah itu mereka kembali ke rumahnya ya, untuk silaturahmi. Terima kasih banyak Pak. Maaf, boleh minta nomor? Baik, kepada seluruh masyarakat yang ada di Jakarta, selamat menunaikan ibadah puasa, dan Ancol dalam hal ini juga memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat yang ada
Apabila mereka akan menghabiskan waktu berbuka puasa bersama keluarga di Ancol, silakan datang di jam 5 sampai dengan kami tutup jam 11 malam. Kami berikan dengan cara reservasi terlebih dahulu untuk tiket gratisnya melalui www.ancol.com. Oke, terima kasih Pak Budi.